Banyak di antara bapak dan ibu menanyakan kepada saya, bagaimana cara kita berdoa. Kalau yang dimaksud cara di sini, apakah duduk, apakah berdiri, apakah kita eh, di lantai bersila seperti itu nggak terlalu masalah, ya. Jadi kalau cara yang bapak ibu inginkan sebenarnya sih eh, ada hal, ya, di situ bagaimana supaya doa ini didengerin sama Tuhan. Sebetulnya materinya itu, ya. Jadi bukan caranya lipat tangan, apakah begini, apakah begini, itu kan cara, ya. Sama misalnya bagaimana kita caranya makan yang benar. Makan yang benar pakai sendok garpu, kemudian kita ambil dari piring itu di sendok datang ke mulut. Itu cara, ya. Bukan itu piring di bawah, ada sendok di situ, mulut kita datang ke piring. Nah, ini keliru. Ya kan? Jadi harusnya menjaga posisi tulang belakang supaya baik, ya, supaya sehat. Kita tegak, ya. Kemudian di sendok, nah si sendoknya datang ke mulut. Nah, bukan mulut kita datang ke piring. Nah, itu sama dengan hewan kalau gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan itu. Jadi lebih kepada intinya, hal apa yang menjadi syarat. Nah, itu mungkin, ya. Apa yang harus kita perbuat awalnya supaya doa yang kita cetuskan itu didengar oleh Tuhan, ya. Dalam hal ini Yesus. Kenapa saya katakan didengar oleh Yesus? Karena Yesus berkata begini, masih ingat, ya, bahwa di dalam aku ada Bapa. Dan Yesus sendiri ngomong, aku di dalam Bapa. Perhatikan itu, ya. Yesus tinggal di dalam kasih, kemuliaan, keagungan Bapanya. Bapanya yang mulia itu ada di dalam dia. Maka dikatakan juga, ini yang penting sebetulnya, hal-hal ini yang harus dikuasai supaya ketika kita berdoa dengan percaya, kan Bapak Ibu nggak mungkin dong berdoa nggak percaya, masih sia-sia, ya. Supaya tahu, jadi kata-kata kita nggak liar, ya, tertib. Kita cukup ngomong sama Yesus, gitu, ya, atau sama Bapa di dalam Yesus boleh, atau kepada Yesus di dalam nama Yesus, kan kata mintalah segala sesuatu itu kepadaku di dalam namaku. Perhatikan ini, ya. Ini penting. Lah, ini cara kalau ini, bukan soal berdiri, duduk, atau di kursi atau bersila, bukan. Nah, jadi itu, ya. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan Yesus, makanya kita harus bukan hafal tapi mengerti, ya. Di dalam aku ada Bapa. Nah, ketika kita ngomong sama Yesus, sebetulnya Bapa yang ada diakui di dalam dia, pemilik semesta ini, ada di dia mendengar. Maka dikatakan juga, tidak akan sampai seorang siapapun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Bapaknya di dalam dia, gitu loh. Gak jauh, dia melekat jadi satu. Dan itu juga yang diharapkan oleh Yesus daripada kita semuanya. Jika kalian tinggal di dalam aku, dan aku tinggal dengan dirimu, yang dikatakan firman itu di dalam dirimu, maka mintalah apa saja. Mintalah, akan kuberikan kepadamu. Jadi sebetulnya santai, ya, dan sederhana. Kita berupaya, caranya, berupayalah kita supaya tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sendiri tinggal di dalam kita. Ini akrab, ini intim, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Kan saya katakan tadi, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara ini ngomong-ngomong dalam doa, Tuhan Yesus dalam namamu, oke, itu sudah setuju dengan itu tadi, bla 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 bla. Tapi kita nggak kenal, nggak akrab, nggak bisa. Jadi kalau katakan caranya, yaitu bukan soal duduk, jongkok, berdiri, dan apa, enggak, ya. Jadi lebih kepada syaratnya apa, lah, itu mungkin, ya. Kalau dikatakan cara di sini, saya giring kepada syarat. Caranya penuhi syarat. Syaratnya apa? Nah, yang paling mendasar adalah kita harus bertobat. Nah, ini berulang-ulang saya katakan, saya tidak akan bosan. Memang bertobat ini hal yang paling tidak disukai kayaknya, karena memang dosa itu mungkin, ya, dosa itu mungkin enak, gurih, renyah. Jadi orang susah keluar dari pergumulan hidupnya yang sudah di alam dosa itu, gitu, ya. Saya tidak tahu. Silakan Bapak Ibu Saudara renungkan hidupnya seperti apa, kan, gitu, ya. Jadi
hal-hal yang sangat sensitif itu kita harus akrab. Biarkan dulu Anda hidup di dalam Yesus, Yesus tuh undang hidup di dalam Anda. Selesai. Nah, nanti nanya, gimana caranya Pak Bisar? Ya kita harus tekun mempelajari firman-Nya, karena memang Yesus juga berpesan, pelajarilah firman ini. Kan harus dipelajari. Habis dipelajari, ini runut ya, dipelajari, diketahui, dicari arti maknanya, lalu dipahami. Sudah dipahami, dipercayai. Apa itu? Diimani. Oh iya, yang dikatakan Yesus itu janjinya benar. Kan gitu. Ini kan banyak kan sudah dijanjiin tapi nggak dipercayai. Bagaimana bisa jalan? Nanti berdoanya separuh hatinya, separuh tidak percaya, atau setelah berdoa 3 hari lagi jadi tidak percaya. Bisa kan? Tuhan Yesus bla 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 bla, udah baik tuh doanya, nah seminggu kurang atau seminggu lebih, lalu dia mulai gelisah lagi. Apa iya sih Tuhan akan lakuin, Tuhan akan kerjakan? Nah, kalau sampai sudah di titik itu lagi, ya Anda bongkar lagi tuh doa kan. Doa itu dibatalkan sendiri oleh kamu gitu loh. Kan jadi batal kan? Ketika kita habis berdoa lalu hati itu gemuruh, benar nggak sih? Nah, itu kan unsur tidak percaya. Nah, itu cara yang saya maksud, bukan cara duduk berdiri dan jongkok, bukan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya saya harap kita semua mengerti, terutama yang sudah tua-tua dan kaum muda bergegas ya. Ya bergegaslah membangun iman ya, menempa dirimu menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Jangan kekasih-kekasih roh-roh kejahatan, jangan kamu hidupmu disukai oleh iblis, sudah salah. Ya, jadi Bapak kita nanti iblis. Kalau kita disukai oleh Tuhan Yesus, Bapak kita benarlah Allah Bapa yang kita sebut-sebut yang Maha Kudus itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya pikir tidak perlu banyak lagi saya bicarakan di sini, tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengembangkan semua yang sudah Bapak Ibu punya. Dan dari video-video kami yang sudah cukup banyak ya, sudah kita launching seperti itu Bapak Ibu. Perlahan dipelajari, lalu sadari. Perlu ya di dalam membangun, menumbuhkan kekuatan iman itu menyadari dulu, aku ini siapa, betapa Tuhan itu baik kepadaku, belum ada banyak yang saya lakukan, tapi Tuhan sudah berkorban, Bapa Surgawi sudah berkorban supaya ya toh Yesus yang sebut anaknya itu memimpin kita pada kebenaran, kan begitu. Kalau ini memang tidak dipahami, itulah caranya. Caranya pahami semua kehendak Tuhan yang dikatakan tadi, pelajari firman-Ku ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kemana-mana pikirannya gitu loh. Mau apapun, kaya itu kan banyak, kaya akan kasih, kaya akan kesehatan, kaya akan kebijakan, kaya akan santun, menghormati ya, kaya dalam hubungan dengan sesama, keluarga dan orang lain gitu, itu kekayaan. Nah, kita banyak berpikir kaya itu benda-benda dunia ya, duit, ya, pangkat, ya, jabatan, ya, rumah, ya, mobil. Iya juga sih, itu kan hal-hal yang bisa menopang dan hendak dipakai olehmu itu dalam hidup. Kan ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, diperkaya dululah hatimu, jiwamu, dengan semua apa yang diajarkan Tuhan. Perkaya dulu itu, ya. Ambil dulu itu maknanya lebih, seperti dikatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Bapa Surgawi maksudnya, dan pahami kerajaan itu ya firman itu tadi kan, pada mulanya Allah itu firman, firman itu Allah. Jadi firman itu yang kita pelajari. Setelah kekayaan firman itu bisa kita pahami, ya tadi imani, percayalah bahwa apa yang dikatakan dalam firman itu pasti terjadi. Nggak ada yang mudah-mudahan, bagi Tuhan Yesus nggak ada ya, semuanya pasti Bapak Saudara. Jadi silakan berlatih. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya. Hubungi kami di 087851145479 untuk konsultasi dan berdoa. Supaya tidak terlalu panjang dan bosan mendengarkan ini, karena udah banyak video yang saya tayangin tentang hal ini. Saya di sini merefresh kembali saja ya, mengingat. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Kuasa Iman Kristen ini, silakan ikuti dan cari videonya, silakan dibuka ya. Ada banyak di sana, Bapak Ibu Saudara bisa memilihnya
seperti itu. Dan saran saya, pelajarilah baik-baik dengan tenang, jangan kesusu, jangan keburu-buru ya. Karena bagaimanapun diperlukan hubungan yang intim ya. Apa dikatakan Yesus? Engkau mengasihi aku, kata Yesus kita itu, apabila engkau ya mematuhi perintah-perintahku. Ya kalau dibalik, kalau perintah-perintah Yesus tidak kita lakukan, tidak kita patuhi, apakah dalam hal ini kita mengasihi? Tidak. Bahkan ketika dikatakan bahwa orang yang mengasihi aku itu adalah yang melakukan perintahku, maka Bapakku di surga juga akan mengasihi kamu. Dan aku bersama Bapa akan datang kepadamu dan tinggal bersamamu. Ini yang berulang-ulang saya katakan nyaman. Tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara, kalau belum kental dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di dunia melalui firman-Nya di Alkitab, baik itu yang digital atau dicetak di atas kertas, kita nggak akan bisa dekat dengan Tuhan. Apalagi dikatakan tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus kenal Yesus dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya. Jangan lupa di share video ini kepada teman-teman, di subscribe supaya menjadi pelanggan, dan like. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.